Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita ini dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita awali dengan baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Barang siapa yang mengawali harinya baca surat Al-Ikhlas 10 kali, insya Allah akan termasuk yang dibangunkan surga, istana di surga. Amin. Sambil nunggu yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi yang cerah ini Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuwajahah, menuntut ilmu, bersilaturahim. Ini mudah-mudahan menjadi kebiasaan kita dan kita bisa istiqomah selalu berada dalam lingkaran majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang diridhoi oleh Allah, majelis yang dihadiri ribuan malaikat, dan akhirnya kita bisa hidup tenang, tentram,
berkecukupan, bahagia sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu bersolawat untuknya, selalu berusaha untuk memperbaiki hidup dan selalu berusaha untuk mengamalkan yang biasa diamalkan, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, beliau mendengar suara sendalnya siapa, Bu? Bilal bin Rabah. Ada yang mengatakan Rasulullah mendengar suara sendal seperti ketika Bilal jalan mau ke masjid untuk mengumandangkan azan. Apal gitu Rasul. Nah, berarti langkahnya orang yang mau ke tempat kebaikan itu bukan lunglai, bukan santai, tapi tek 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 gitu. Jadi apa namanya, jalannya tegap. Ada juga yang mengatakan bahwa Rasulullah memang melihat sendalnya udah ada di depan pintu surga. Ibu, sendalnya ada di mana sekarang? Alhamdulillah bukan di depan mall, tapi di depan masjid. Mudah-mudahan nanti Insya Allah mudah-mudahan di depan surga nanti, amin. Lagi juga ibu-ibu meninggal sendal mahal nggak dibawa. Ya, subhanallah. Sampai Rasulullah kagum, sampai Rasulullah terkaget-kaget ketika Rasulullah sudah selesai Isra Mi'raj menemui Bilal, diantaranya Bilal, amalan apa sih yang biasa kamu lakukan sampai kamu istimewa banget? Bukan istimewa di depan mata Pak RT atau di depan mata kubu atau di depan camat atau bupati. Ini istimewa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu jawabnya Bilal apa, Ibu? Apa amalan yang biasa dilakukan Bilal? Menjaga wudhu, memelihara wudhu atau menjaga kesuciannya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini semua kitab hafal bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang kembali. Tawabin itu artinya kembali, taubat. Wa yuhibbu mutatahhirin, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya, menyucikan diri dari hadas besar, dari hadas kecil. Dan yang dilakukan oleh Bilal adalah menjaga diri dari hadas dari hadas kecil, padahal yaitu selalu menjaga kesuciannya. Subhanallah. Ringan tuh, Bu? Ringan gak? Wudhu pakai duit gak? Tenaga? Sedikit juga. Lebih capek mana wudhu dengan ke pasar? Tapi beratan mana? Beratan wudhu. Masya Allah, ya Allah. Ternyata Bilal itu harta tegaduh. Ketampanan kalah sama AA. Ya. Jadi apa yang aku andalkan? Aku harus punya amalan andalan. Ini tazkirah
peringatan buat diri saya sendiri, terutama kita ini nggak makin muda, makin apa kira-kira? Ibu yang bilang, bukan saya. Jadi kita nggak mudanya sudah. Jadi sudah muda. Berarti ibu juga yang bilang. Aku mah mudanya sudah. Jadi sudah muda. Bukan masih masih tua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ternyata dengan menjaga wudhu Bilal itu Allah kasih ampunan dosa-dosanya. Beliau pernah menyembah berhala nggak, Bu? Pernah. Ibu pernah menyembah berhala nggak? Enggak. Tapi kalau Lata Uzza emang ente. Tapi berhala yang di rumah juga ada. Ada nggak ya? Apa contohnya Bu Haji? HP. Kata Bu Hajinya HP. HP-nya ketinggalan mengamuk. Iya, ibu-ibu kadang-kadang nikmat tanpa HP itu nikmat banget. Tapi butuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dengan menjaga kesucian, menjaga wudhu itu bukan hanya bersih hatinya doang, tapi bukan hanya bersih badannya saja, tapi akan bersih hatinya. Jadi hatinya bersih, badannya juga bersih, dosanya juga bersih. Jadi minimal itu akan mensucikan sesuatu dari yang ada pada diri ini. Jadi mensucikan sesuatu yang nampak, yang kelihatan. Kalau kita wudhu, tadi mukanya celemotan, jadi enggak jadi bersih. Akan membersihkan, mensucikan jiwa dari dosa-dosa, dari kesalahan, dari kemaksiatan. Akan mensucikan hati. Akan mensucikan apa-apa yang tidak nampak. Dengan berwudhu. Dengan berwudhu, yang nggak nampak, yang tahu hanya Allah bisa bersih. Maka keutamaan menjaga wudhu sesuai yang sudah contoh yang dipraktikkan oleh Bilal, kisah yang masyhur, orangnya masih ada hidup di dunia, tapi alat kelengkapan orang jalan itu udah ada di surga. Subhanallah. Dan itu yang melihat siapa? Rasulullah. Ini pelajaran ibroh buat kita semua yang kadang-kadang terlewatkan begitu saja tanpa direnungkan, tanpa diambil ibroh. Ibu kalau mau tidur itu Masya Allah beratnya mau wudhu itu. Padahal di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang akan mendatangin virus tempat tidur, terus dia ngambil wudhu dulu, menyempurnakan wudhu, nah sunahnya, wajibnya kumur-kumur, membersihkan hidung, istinsar. Jadi yang wajib, yang sunahnya dilakukan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, bahkan malaikat akan memohonkan memohonkan ampunan kepada orang itu sampai pagi, sampai dia terbangun lagi. Di dalam hadisnya yang saya baca, yang diriwayatkan oleh dia malaikat itu memohonkan ampunan orang yang tidur tadi sampai pagi, dan beliau itu ada di antara selimut itu, malaikatnya. Halo? Ini emang perang, Bu, apalagi suasana sekarang dingin. Berat banget. Kalau nggak inget itu, dosa kita banyak, hati kita kotor. Kita nggak tahu nanti masih bangun atau enggak. Maka itu berperang.
untuk bisa wudhu itu. Kalau sakit nih memang benar-benar nggak sanggup. Ada seorang ulama besar yang semalam itu wudhunya 17 kali. Karena setiap mau belajar, mau buka buku, mau buka kitab, kitab itu ilmu adalah nurullah. Al ilmu nurullah wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya-cahaya Allah. Nah, cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang maksiat, yang kotor. Maka beliau selalu wudhu. Ada ulama besar yang hafal 4.000 hadis, namanya Sulaiman. Ibu punya anak namanya Sulaiman. Kita punya nabi namanya Nabi Sulaiman. Ini bukan seorang nabi. Dia berpenampilan biasa, Bu. Suatu ketika malah dihina orang. Beliau mau ngisi tablik akbar, mau ngisi pengajian, penampilannya biasa saja. Tapi di mata Allah dia mulia, dia termasuk golongan yang dirindukan surga. Padahal penampilannya biasa. Kadang-kadang kita kan melihat luarnya, lihat casingnya. Halo? Nggak lihat isinya. Nah ini biasa sampai dia, kita mau ngaji, mau ceramah, kok kamu temennya bawa itu yang manggil dari sana tuh. Kalau di kita yang ngundang Bu Aida, kok dia yang hadir, padahal kan kita mau tablik akbar. Inilah yang akan ngasih ilmu. Ternyata Bu hafal 4.000 hadis. 4.000, Ibu 4 hafal nggak? 4 tuh gini, Bu. Ya Allah. Subhanallah, semuanya dengerin ceramahnya. Terpukul semuanya isi berbobot, mantep, membuat hati tenang, tentram. Kalau ke pengajian tuh Bu, kadang-kadang walaupun nggak bertanya, problem kita, masalah kita selesai sendiri, betul tidak? Karena mendengarkan ini kisah-kisah nyata. Oh iya, masalahnya selesai sendiri. Maka yang nggak ke pengajian rugi. Mudah-mudahan pengajian ini tambah banyak. Jamaahnya bukan yang sakit lutut aja. Mudah-mudahan yang lututnya belum sakit juga mau ngaji. Amin. Jadi kalau yang udah sakit lutut ngaji. Enggak juga kan? Semuanya boleh nggak Bu ngaji? Boleh. Nah, Ibu pendek cerita, Syekh Sulaiman ini meninggal dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir bahwa ketika beliau tidur melihat Sulaiman, apa kabarmu? Aku baik-baik saja, alhamdulillah. Hasolani atau saya mendapatkan nikmat kubur. Ada nikmat kubur, ada nikmah. Ada nikmah, ada nikmah. Aku alhamdulillah mendapat berkat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya dan aku mendapatkan nikmat kubur. Jadi saya sejak masuk ke dalam kubur saya istirahat, saya tidur. Ternyata nggak usah mikirin sembako naik, nggak usah mikirin kedinginan, rumah rusak, enggak. Di sini aku tidur enak, alhamdulillah. Dengan apa? Kenapa kamu diampuni oleh Allah? Katanya sih karena rahmat Allah, karena saya tidak pernah meninggalkan, tidak pernah nggak punya wudhu. Dan saya selalu mendapatkan takbir pertamanya imam selama 7 tahun. Halo, Ibu. Yang saya lihat catatannya karena satu, saya selalu menjaga kesucian. Kok bisa saya bangun tidur kalau nggak menemukan air, saya tayamum. Kata Syekh Sulaiman ini, jadi beliaunya tayamum Bu kalau nggak menemukan air. Kalau di Kuningan menemukan air nggak ya?
Ya kalau enggak gulung-gulung di situ. Jadi saking nggak ada airnya, beliau langsung tayamum. Mau tidur tadi dia punya wudhu, terus bangun tidur tak ada air langsung tayamum. Jadi nggak mau bangkit dari tempat tidur, nggak apa namanya jalan tanpa punya wudhu. Bu, alat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil selain air kan apa? Debu. Jadi beliau langsung tayamum. Jadi pertama karena saya selalu menjaga kesucian, kedua saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Orang itu ketinggalan takbiratul ihramnya imam karena wudhu dulu kan. Karena dia tadi nggak punya wudhu, nggak pernah dalam kondisi tidak suci, maka dia nggak ketinggalan. Yang ketiga karena dia selalu di soft pertama. Ini AA nih, laki-laki keren banget sih. Di masjid terus, ngerekam terus, di-share lagi, pahalanya gede ah. Sholatnya paling depan barisannya. Termasuk untuk laki-laki yang paling afdol barisan paling depan. Ya selalu paling depan, orang imamnya dia, makmumnya dia. Itu mah di sono. Kalau di sini nggak sama atau sama? Ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal ini yang diandalkan oleh beliau tadi 7 tahun beliau selalu ada kan yang di Mesir 40 tahun padahal dia supir. 40 tahun dia nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Kan supir yang udah diatur kalau menjelang sholat dia berhenti di tempat sholat. Ibu, jadi ternyata dosa akan diampuni dan akan mudah masuk surga dengan menjaga wudhu. Karena apa? Setiap tetesan wudhu ini, setiap tetesan ini jadi penghapus dosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kenapa kita harus menjaga wudhu? Kalau nggak bisa wudhu, bisa tayamum. Tayamum juga ada 2 cara. Ada yang ibu kalau tayamum pakai yang cara yang dengan apa namanya? Dengan debu. Atau boleh nggak Bu di meja ini? Boleh. Ini juga sebenarnya kalau dilihat dari miskok, ini udah hitam Bu, tapi ini bukan debu. Tapi ini bisa dengan seperti ini di bantal, di kasur, di tembok, nggak usah ngangkut debu, nggak usah. Begini, yang masyhur itu dengan 2 tepukan ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah merupakan wajib yang harus dibaca ketika tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau apal niatnya pakai bahasa Indonesia, kalau nggak apal ya udah di hati aja. Nawaitu tayamum malistibahati sholati lillahi ta'ala. Tapi bismillah dulu, ditiup, terus diusapkan ke muka, terus lagi yang kedua, terus ke tangan, gitu, sampai siku. Tapi Rasulullah mengajarkan yang lebih simpel lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat tayamum untuk ibadah, untuk sholat karena Allah. Tiup, terus muka, ya kan? Terus langsung tangan sampai pergelangan doang, enggak sampai siku. Ya. Ibu mau pakai yang mana saja. Jadi untuk ibu tadi dari rumah udah wudhu, tapi ternyata di perjalanan batal. Bisa nggak tayamum di mobil? Bisa. Kita hanya menjaga kesucian aja, bahwa kita tidak mengandung hadas kecil, gitu. Itu mudah-mudahan itu salah satu contoh aja agar kita terus dalam kondisi suci. Dan yang kedua adalah wudhu itu merupakan salah satu ciri umat Nabi Muhammad.
Ciri umat Nabi Muhammad itu di hadis yang lain ada 7. Yahmadunallaha fi kulli halin wa ahyanin, selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Sakit aja alhamdulillah. Kenapa sakit bisa alhamdulillah? Karena sakitnya bukan seluruh anggota tubuh, bukan seluruh sendi. Sendi kita 360. Kullu sulamin sodakotun. Tapi yang sakit cuma satu sendi, lutut yang mana yang sakit? Yang ditanya dokter. Yang ini dok. Yang kanan, yang kiri. Yang kanan, oh kanan kiri. Berarti 2. Dari 360 sendi, baru berapa sendi tadi yang sakit? Baru 2. Berarti masih alhamdulillah. Jadi yahmadunallaha fi kulli halin wa ahyanin. Dan yang kedua, diantaranya ciri umat Nabi Muhammad itu nanti, yaitu orang yang selalu menjaga wudhu, wajahnya cerah, seluruh anggota tubuhnya nanti bersinar. Bu, anggota wudhu itu termasuk ada berapa bu? 7 atau berapa? Yang tahu boleh pulang. Anggota wudhu ya kan? Semua nanti bercahaya. Yang ibu usap ketika wudhu apa? Basuh muka, ya kan? Terus tangan 2. Terus apa lagi? Mengusap kepala, telinga, terus kaki. Ibu kalau jalan pakai kaki atau pakai tangan? Pakai kaki. Menyeberang Siratal Mustaqim pakai kaki atau pakai tangan? Pakai kaki ya. Melangkah, kaki ibu aja udah mengeluarkan lampu, mengeluarkan cahaya, bersinar. Jadi semua bercahaya anggota wudhunya nanti. Berkilau, itu ciri umat Nabi Muhammad ketika nanti dibangkitkan dari alam kubur, kelihatan dari min asharil wudhu, dari tanda-tandanya itu bekas-bekas wudhu. Glowing, nggak usah pakai skincare. Iya, ibu-ibu wudhu aja. Itu diantaranya menjadi ciri umat Nabi Muhammad. Kita butuh cahaya nggak nanti bu di akhirat tuh? Di alam kubur butuh nggak? Nah, tubuh kita sudah mengeluarkan cahaya itu, udah mengeluarkan sinar itu. Kita nggak tahu nanti Siratal Mustaqim itu gelap atau tidak. Tapi dengan itu kita anggota wudhu kita akan cerah, akan putih, akan cemerlang. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, orang yang beriman terus menjaga wudhu, dia akan datang dengan anggota wudhunya yang cemerlang, bercahaya, dan aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan membawa menuntun orang itu ke telagaku. Hadir bukan minum oleh orang, satu teguk aja seumur umur tidak akan haus. Dan itu yang di kisah yang lain, orang ada airnya penuh, tapi setiap dia balik mau minum, airnya kosong. Bu Yeni mau minum, dapat. Tapi si A mau minum, enggak dapat, kosong. Karena dia enggak nabung waktu di dunianya. Dia enggak memperbanyak air wudhunya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-wudhu nisful iman. Wudhu itu setengah dari keimanan. Kebayang nggak bu? Ibu dikasih teh cuma setengah, sedikit. Ya karena setengahnya udah diminum sama Umi Mahmudah. Mau nggak diminum nggak sama ibu? Enggak ya.
Oh, tehnya setengah, setengahnya nggak ada. Jadi wudhu aja Bu, itu udah setengah dari nisful iman. Berat nggak berarti? Berat emang. Tapi kita tinggal mau atau tidak. Orang yang menjaga wudhu berarti kan imannya sempurna. Imannya full. Ibu kalau kulkasnya full, apa pulsanya full, terus semuanya full, senang nggak? Semuanya full. 100%. Jadi al-wudu nisful iman, hadis riwayat Muslim. Kalau udah hadis riwayat Muslim itu ya memang itu yang dilakukan oleh Rasulullah, tanda-tanda keimanan seseorang. Apa namanya? Orang yang menjaga kesuciannya baik dengan tayamum atau dengan menjaga wudhu akan dijaga, dipelihara, diamankan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mau hijrah, malam itu rumahnya dikepung oleh kafir Quraisy yang bersenjata. Rasulullah mau lewat pintu mana? Orang semuanya di depan pintunya dijaga oleh kafir Quraisy. Dia berdoa, yang kedengaran mereka itu berdoa kedengaran Fatimah. Kedengaran siapa Bu? Kedengaran Fatimah. Fatimah anaknya siapa Bu? Rasulullah. Mereka tuh ngangkat tangan semua di depan rumahnya, sekeliling rumahnya. Ya Lata, ya Uzza. Itu istilahnya gembong-gembongnya berhala yang paling gede itu loh. Berhala yang gede. Izinkan aku, mudahkan aku akan memenggal leher Muhammad. Dan itu Fatimah mendengar. Kira-kira sedih nggak Bu? Orangnya gede-gede, banyak banget mengelilingin rumahnya. Nah, ketika Rasulullah mau berangkat, Fatimah masih nangis. Terus Rasulullah bilang apa? Kenapa? Lima ada tabeki? Kenapa kamu menangis? Saya sudah mendengar rencana yang di depan itu apa? Target mereka sudah menyebut nama Tuhannya ya Lata ya Uzza, akan memenggal leher. Kalau orang Sunda papa, mama, maksudnya akan memenggal leher orang tuaku, yaitu ayah, yaitu Rasulullah. Kata Rasulullah, la takhaf wa la tahzan. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Hapus air matamu. Ambilkan air aku. Biar untuk saya wudhu. Terus, Bu, kalau punya anak lagi nangis disuruh masih nurut, enak nggak sih Bu? Biasanya kalau lagi nangis itu nurut, ya nggak sih? Ini masih berdiri, ambilkan ayah air. Terus Fatimah mengambil air Bu. Terus Rasulullah wudhu. Subhanallah, Ibu dengar ceritanya nggak sih? Kenapa ketika Rasulullah keluar itu tidur semua itu orang? Dalam waktu beberapa detik tertidur semua. Halo? Berarti siapa yang menidurkan mereka? Allah. Jadi Allah akan menyelamatkan, akan melindungi orang yang menjaga wudhu, yang mau keluar rumah. Dan Rasulullah itu sebelum keluar rumah itu udah megang debu lagi-lagi alat suci. Kan gitu, kalau ada orang diem aja itu kan, ini tidur nggak sih, kan digini-gini ya. Rasulullah lemparkan pasir, seret, gitu. Malah pada set tidur. Ini disangkanya pasir debu itu kan kebawa angin. Padahal itu Rasulullah yang intinya Rasulullah selamat.
Jadi Rasulullah nyuruh Fatimah ngambil apa tadi? Air. Untuk apa tadi? Rasulullah wudhu, biar ayah wudhu dulu sebelum keluar rumah. Jadi Allah akan lindungi, Allah akan jaga, Allah akan selamatkan. Kayak gini Bu, kalau kita umi ngaji yang di orang-orang yang masih ini, tapi kan akhirnya juga Rasulullah meninggal. Kalau dijaga sama Allah, diselamatkan sama Allah, kan Rasulullah nggak meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan meninggal, akan mati, akan berakhir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua manusia akan fana, akan binasa. Cuma mati meninggalnya husnul khotimah, atau mati syahid, atau mati su'ul khotimah. Semuanya nggak akan ada yang tersisa. Semua akan berakhir kecuali Allah Subhanahu. Cuma meninggalnya ahli surga, meninggalnya tersakit, di kuburan nggak sempit, ya nggak. Di akhirnya masuk surga yang luas. Kelihatannya kuburannya sama, ukurannya sama, tapi yang dirasakan beda. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi udah ya Bu ya, cara masuk surganya mudah ya kan, pasti insya Allah masuk surga. Berarti dia orang yang menjaga wudhu, orang yang berwudhu, ketika kita tidur itu diikat sama setan 3 ikatan. Berapa Bu? Semua. Mahmudah juga kalau wudhunya tidurnya nggak punya wudhu, ketika tertidur itu diikat oleh setan 3. Sambil dipuk-puk, setannya ada yang duduk di sini, ada yang mata ngantuk aja nguap lagi, ada yang rasanya dingin akhirnya selimutan lagi. Jadi ada yang ini ngitik-ngitik kakinya, akhirnya kan kakinya keluar. Kan gitu, apa namanya, jadi biar merasa nyamannya gimana. Ya Mahmudah, urkut lailun tawilun, di telinga saya tuh bilang kayak gitu. Mahmudah, tidurlah, malam masih panjang. Masih jam 2, masih jam 3, lihat lagi tuh. Jam 4, sedikit lagi deh, jam 5. Lewat. Ya Mahmudah lailun tawilun. Itu hadisnya hadis sahih Bu. Malam masih panjang, santai aja. Ya, kalau di dalam syarahnya hadis itu dikencingin telinganya, nggak kedengaran azan kan? Di apa namanya? Dilus-lus nih matanya, hidungnya, semuanya di ini kan. Nah, kalau kita bangun bismillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, itu belum lepas. Tiga-tiganya belum lepas. Ketika kita bangun, ambil wudhu, 1 ikatan baru lepas. Ibu, ada nggak sih udah bangun mau ke kamar mandi, ketika mau wudhu juga masih males? Ntar dulu lah, kencing aja deh. Balik lagi. Berarti belum lepas. Lepasnya itu kalau udah wudhu. Wudhu, lepas 1 ikatan. Terus, ikatan yang kedua, kalau kita sholat. Jadi ikatan-ikatan itu kita bangun tidur terus berdoa, lepas ikatannya. Kalau kita wudhu, lepas ikatannya. Kalau kita sholat, keren banget. Walaupun setelah sholat harusnya zikir, istighfar, baca Quran. Segitu itu setan Bu. Segitu itu setan. Makanya ratunya setan atau rajanya setan, kalau ada orang yang bisa ganggu orang sholat itu belum berhasil. Dia belum dapat bonus. Dia belum dapat hadiah.
Kapan setan itu dapat hadiah dari ratunya, dari rajanya? Kalau dia bisa mencerai-beraikan rumah tangga. Cerainya suami istri itu baru dapat hadiah. Kalau udah cerai, udah biasanya itu setan berhasil. Kalau bisa ganggu sholat, ganggu ke pengajian itu belum dianggap sukses. Yang paling hebat. Yang paling hebat. Karena nggak nih Bu ya, tadi males. Ketika ngaji, dia balik soleh lagi. Misalnya dia males sholat, ketemu orang soleh, rajin sholat. Aku udah capek-capek kata setan. Tapi pernah kan setan nangis di depan pintu masjid, ketemu Rasulullah. Kenapa lo nangis, Tan? Kata Rasulullah. Males, capek, aku udah gangguin orang sholat, nggak khusyuk, nggak tomaninah, inget kemana-mana. Tapi itu sebelen tuh sama ulama yang lagi tidur. Dia kalau melek langsung nyuruh benerin sholatnya, kamu tadi salah. Padahal dia tadinya tidur, tapi tahu kalau itu yang sholat gak bener. Selama kasih tahu akhirnya pada sholat bener. Nah itu. Jadi ada waktu jedah untuk bisa perbaik lagi, baik lagi. Iya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat kisah-kisah orang yang sukses karena dia menjaga wudhu, bukan hanya sekedar masuk surga loh Bu, dibangunkan rumah di surga. Man tawaddoa wa shalla sintai rakaataini tatawwuan ghairu faridatin banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menyempurnakan wudhunya, terus dia sholat sunnah 12 rakaat, bisa duha, bisa apa namanya qobliyah ba'diyah, bisa juga sholat tasbih, maka Allah bangunkan istana di surga. Cuma wudhu. Nggak mungkin nggak Bu bisa sholat kalau nggak punya wudhu, nggak suci. Itu mah sholatnya anak PAUD. Ya kan sholat tapi nggak punya wudhu. Tapi kalau orang sholat yang benar ya harus punya wudhu lah sholata. Belum dikatakan sholat kalau nggak punya wudhu. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang dikatakan dalam hadis riwayat Muslim itu perhiasan umat Islam atau orang beriman nanti di alam kubur, di padang mahsyar, perhiasannya adalah wudhunya. Bu, perhiasan biasanya taruh di mana sih? Tangan, kaki, ya kan? Ya tangan kan ada jari-jarinya. Ibu nggak naruh cincin di mana? Di telinga. Kan enggak. Jadi perhiasannya itu perhiasan orang beriman, yaitu tergantung jangkauan wudhunya. Berapa banyak wudhunya. Berapa kali wudhunya. Itu nanti banyaknya perhiasannya di situ. Hadis riwayat Muslim. Akan terbanyak lah ya Bu. Tadi kisahnya Sulaiman, kisahnya Bilal, kisahnya siapa lagi? Fatimah akan dilindungi oleh Allah dari segala cobaan dan musibah. Jam berapa Bu? Aku cuma nanya. Ya. Ya barangkali mau ada yang nanya. Ya. Kita ada penilaian kalau sholat yang wajib waktunya posisinya berbeda yang biasa. Tapi pas sholat sunnah ada
Waktu itu saya pernah ngirim video Aminullah jadi imam ya. Itu kan ada syekh, salah satu syekhnya itu sholatnya di barisan depan, tapi ketika posisi berdiri dia berdiri, ketika posisi ruko dia duduk, ya kan, langsung terus duduk di antara sujud juga dia duduk di kursi. Jadi semampunya. Tapi di saat dia mampu berdiri, yang sakitnya kan ketika dia pindah dari ruko, dari sujud. Jadi dia tetap duduk. Ketika imamnya panjang, ya dia ternyata nggak kuat, ya dia langsung duduk. Tapi jadi itu kan berarti dua posisi ya. Tadi Bu Niki nanya, boleh nggak sih gitu? Ya kalau masih bisa berdiri, berdiri. Bacanya Al-Ikhlas. Bari pendek kan? Kan kadang-kadang kalau lutut sakit itu berdiri lama juga sakit, nggak nyaman. Nah kalau sakitnya dalam kondisi duduk, ya berarti di saat berdiri, waktu berdiri maksudnya baca di saat sholat itu berdiri ya berdiri, tapi di saat habis ruko berarti kan di belakangnya ada kursinya. Ya tapi kalau memang ya Allah kita tuh nggak mau kehilangan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, tapi badan capek banget atau ngantuk banget. Jadi pengen cepet-cepet sholat sunnahnya pun tidak baca yang sunnah, yang kayak doa iftitah atau surat-suratan, bacanya hanya apa namanya Al-Fatihah. Dan dilakukan dengan duduk itu boleh, tapi pahalanya setengah. Iya, pahalanya 50%. Iya, tetap boleh. Enggak juga, kalau sholat sunnah itu tadi kan, kalau sholat sunnah misalnya memang capek banget ya boleh aja sambil duduk, selama dia memang benar-benar itu amalan andalan yang nggak pengen ditinggalkan, tapi kondisi dia memang kan ada lagi sakit, lagi capek banget, tapi nggak mau ninggalin, sanggupnya dengan cara itu ya udah, tapi ya resiko mungkin pahalanya tadi setengah. Kalau bagi yang masih mampu pahalanya setengah, tapi kalau memang nggak mampu ya sempurna pahalanya. Sebenarnya kita masih mampu Bu, tapi berat. Emang sakit kaki. Itu kan namanya halangan Bu, itu namanya udzur syar'i, sakit kaki. Mudah-mudahan sembuh. Amin ya robbal alamin. Ya, ya, ya. Padahal sebenarnya kalau kita baca ikut pelatihan sholat yang khusyuk, itu ternyata obat dari segala penyakit juga. Kenapa harus ruko sejajar? Itu sebenarnya menyembuhkan organ-organ apa namanya nih, sendi-sendi juga, saraf-saraf juga sebenarnya. Kan itu ketarik sampai punggungnya, lututnya enak gitu. Tapi kalau nggak dilatih tambah sakit Bu. Jadi harus memang sekali-kali di Allahumma paksakan. Ya. Iya iya. Oke Ibu, semampu kita. Akhirnya semampu kita. Mudah-mudahan kita punya amalan andalan. Iya. Eh, orang sholat wajib aja boleh. Nih sholat, kenapa sholat musafir, orang yang musafir boleh jamak qashar? Itu dia sakit atau capek? Orang musafir itu belum tentu sakit, tapi kalau capek pasti.
Ya nggak sih? Makanya boleh jamak kosor. Ada lagi Bu? Eh? Ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Ada 7. Ya, yahmadun Allah, selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Terus menjaga wudhu. Terus, apalagi ya Bu? Yang tahu boleh pulang. Apa Bu? Selalu punya wirid Al-Quran. Kalau dibahas lama. Punya wirid Al-Quran. Target ibu sehari berapa? Namanya wirid itu dijaga. Terus mau setengah juz. Mau nambah hafalan setiap hari 1 ayat. Jadi kalau ketinggalan itu dia sedih. Kayak kehilangan emas. Nggak tilawah. Nggak baca Quran. Ya, nggak mentadaburi Quran. Dia merasa sedih, merasa kehilangan. Ciri umat Nabi Muhammad. Baru berapa? Baru 3. Jaga wudhu, baca Alhamdulillah, salawat, bertobat. Rasulullah beristighfar sehari berapa Bu? 70 sampai 100 kali. Itu maksudnya 70 itu banyak, 100 itu banyak. Oh, bagi padahal beliau nggak punya dosa. Nah kita harusnya berapa? Ya nggak tahu, perhitungan amat orang surga itu. Ya banyak lah Bu, ciri umat Nabi Muhammad itu sebenarnya nggak susah. Bilang alhamdulillah, tapi alhamdulillah juga Bu Aida kalau dijabarkan luas banget. Alhamdulillah itu kan bersyukur. Nah, bersyukur itu bukan hanya di lisan, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota badan. Ada orang yang selalu bilang alhamdulillah, alhamdulillah, tapi aplikasinya, hatinya, alhamdulillahnya nggak nyampe hati. Badannya juga kan kelihatan orang yang nggak luar dalamnya beda. Itu kalau di hadisnya diibaratkan gini Bu Aida. Bu Aida punya baju banyak, kerudung banyak. Fungsinya untuk menutup apa? Kalau baju kerudung tuh menutup aurat. Tapi orang yang mulutnya lisannya bilang alhamdulillah, tapi tidak dari hatinya dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, anggota badannya, diibaratkan oleh Rasulullah itu seperti Bu Aida ngambil baju nih dari lemari, dipegang ujungnya aja, terus Bu Aida keluar rumah di bawah jalan gini, nggak dipakai, nutup nggak auratnya? Enggak, dibilang dikejar-kejar sama Pak RT tuh, Pak Ujang. Sebenarnya ibarat ini, ya Allah, orang itu kayak bersyukur, kayak bilang alhamdulillah, tapi nggak dari hati. Dan orang yang bersyukur itu kan ciri-cirinya itu ya duduk sama siapa saja enak, nyaman. Kita duduk itu kerasa loh Bu, berteman sama siapa juga kerasa. Orang yang alhamdulillahnya senengnya dari hati, gerak-gerik badannya juga kerasa, nyaman kita tuh. Jadi duduk sama siapa aja enak, ya kan? Jadi nggak ada, lo siapa? Nah, jadi ibaratnya itu Rasulullah menggambarkan baju ibu nggak dipakai, malah dipegang gini terus dibawa keluar. Selemari lagi dibawa semua. Itu kan suka ada tuh yang dipakai nggak ada, bajunya dibawa-bawa. Naudzubillah min daliknya kayak gitu. Jadi ngomongin itu harus dibahas nanti Bu Aida satu-satu ya tentang ciri umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah kembali dalam kondisi iman dan Islam,
ternyata masuk surga itu sangat mudah, terutama bagi kaum wanita. Sangat mudah. Walaupun Rasulullah melihat sendiri kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Bagi yang mau. Kalau wanita yang mau masuk neraka, kita kan yang nggak mau. Betul tidak? Ya kalau nggak mau, berarti kita harus mengikuti atau memantaskan diri kita sebagai ciri-ciri umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan hilaf dari Umi pribadi semoga Allah mengampuninya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.